Shalom semua jemaat yang dikasihi. Syukur puji Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan selalu melimpah ke atas setiap kita. Meskipun banyak pergumulan yang kita terpaksa hadapi setiap waktu, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semuanya. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Meskipun banyak cabaran, pergolakan, pergumulan, dan masalah yang terpaksa kami lewati setiap waktu, tapi bersama dengan Engkau kami dapat mengharungi semuanya atas pimpinan Roh Kudus. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat mengajar kami untuk tetap aman dan damai ketika ada badai yang menerpa hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah aman dan damai dalam badai. Seperti peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus, di mana murid-murid Yesus beserta dengan Yesus berada di sebuah perahu, di mana mereka berada di tengah-tengah danau. Dan ketika mereka di tengah danau, angin mulai bertiup dengan kuat sehingga ombak dan air mulai masuk memenuhi kapal mereka. Di sini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus mengalami ketakutan sehingga mereka mula mengandalkan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan ketika itu. Jemaat yang terkasih, mengapa kita harus tetap merasa aman dan damai meskipun ada badai yang menerpa hidup kita? Karena yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu menguji kita, apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita meminta Tuhan campur tangan dalam keadaan yang kita lalui. Mungkin kita seperti para murid-murid Yesus, yang walaupun Yesus bersama-sama dengan kita, namun kita seringkali mulai goyah, mulai cemas, mulai khawatir ketika masalah, cabaran, tantangan, godaan, pencobaan datang menerpa hidup kita. Mungkin banyak daripada kita coba menyelesaikan masalah kita menurut kepintaran kita, menurut kebolehan kita, menurut kemampuan kita, dan sebagainya. Sehingga kita merasa lelah, dan akhirnya baru kita cari Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Saya memerlukan Engkau. Banyak orang seperti itu ketika dalam kesenangan seringkali melupakan Tuhan, namun ketika dalam kesempitan baru mulai
mencari Tuhan. Jemaat yang terkasih, apapun pergumulan yang kita alami, tetap ingat bahwa segala sesuatu terjadi untuk menguji kita. Apakah kita mampu melewati itu dengan baik atau sebaliknya? Yang kedua, mengapa kita harus tetap merasa aman dan damai meskipun ada badai? Karena Yesus senantiasa menyertai, menjaga, dan melindungi kita dalam apapun situasi. Ketika kita menempatkan Yesus dalam posisi yang tertinggi dalam hidup kita, meskipun badai, meskipun cabaran, meskipun halangan, hambatan datang silih berganti dalam hidup kita, kita akan tetap dapat berkata, saya tidak takut, saya tidak gentar, karena Yesus ada di dalamku. Amin. Bahkan ada lagu yang selalu kita nyanyi, liku-piku dengan sayap. Itu menandakan kita mau Tuhan menaungi kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apakah ungkapan ini benar-benar kita hayati, ataupun setakat kata-kata yang kita lafazkan dari mulut kita? Tetap ingat, apapun situasi yang melanda hidup kita, Yesus setia menyertai kita. Meskipun kita meninggalkan Yesus, tapi selagi Yesus berkata, aku tetap menyertaimu, kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Karena janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi adalah di bawah kawalan Tuhan yang berkuasa. Amin. Mengapa ombak kembali tenang, angin kembali tenang ketika Yesus menghardik? Karena itu menandakan segala sesuatu adalah di bawah taklukan Tuhan. Sebesar apapun cabaran yang menerpa hidup kita, tetap ingat Yesus dapat menghentikan. Amin. Sedalam manapun hambatan yang menerpa hidup kita, Yesus dapat berkata, nyahlah daripadanya, menjauhlah daripadanya, dan kita akan melihat Tuhan menyertai kita. Apa yang penting di dalam hal ini ialah posisi iman kita tetap tertuju kepada Yesus. Amin. Tetap ingat, Yesus tidak pernah merencanakan kehancuran untuk hidup kita. Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk hidup kita. Tapi yang Yesus rencanakan ialah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itulah janji Yesus. Mari jemaat, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, walaupun saya mengalami masalah yang besar, namun saya tetap mau memandang Engkau yang terbesar dalam hidupku. Walaupun manusia melukai hatiku, tapi aku ada Yesus yang selalu menjaga. Meskipun saya mengalami cabaran, tapi saya akan tetap dapat berkata, aman dan damai bersama dengan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, ketika kami merasa begitu banyak badai yang menerpa hidup kami mulai goyah, kami mulai khawatir, kami mulai takut, kami mulai mengalami keputusasaan, kekecewaan, kesakitan, kepahitan, dan sebagainya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah proses untuk memurnikan kami. Apakah kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, atau kami minta campur tangan-Mu? Dan tolonglah kami untuk selalu mengingati bahwa Engkau selalu ada, menjaga, menopang, dan menyertai kami. Bahkan segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu adalah di bawah kawalan-Mu.
Kami tidak dapat melawan ketetapan yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Tapi Engkau mengajar kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, jemaat Allah yang lain dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, agar selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih bersaya Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan berkati kita semua.